50 waktu. Kemudian Nabi pulang balik selama 9 kali dari Al-Hadratil Muqaddasah ke langit ke-6 sampai 9 kali pulang balik, minta keringanan kepada Allah supaya dikurangi, yang pada akhirnya Allah kurangilah menjadi 5 waktu sholat sehari semalam. Namun pahala dari melakukan ibadah sholat 5 waktu itu sama seperti 50 waktu. Ini kemurahannya Allah, berkat daripada syafaat Rasulullah SAW yang meminta kepada Allah untuk diringankan, pekerjaannya diringankan, upahnya tetap. Ini kan suatu keistimewaan sahabat kita. Biasanya ngarannya upah ganar, berarti gawiannya apa? Banyak gawian, banyak upah. Ini sedikit gawian, upahnya banyak. Jadi itu salah satunya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita laksanakan, namun pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah 50 waktu. Kemudian sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi juga untuk kita, itu ketika Nabi sedang munajat. Jadi ketika Nabi sedang munajat kepada Allah, turun perintah sholat. Kebetulan juga yang namanya sholat itu munajat Rabbah. Orang yang sholat adalah orang yang sedang munajat kepada Tuhannya. Dan Nabi sedang munajat diwajibkan sholat. Kemudian af'al, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam sembahyang atau sholat, itu adalah perbuatan-perbuatan penghormatan kepada segala raja. Artinya manusia ya dari zaman dahulu ia hormat kepada penguasa atau raja. Ada yang dengan mengucapkan salam, ada yang dengan menundukkan kepala, ada yang dengan sujud, ada yang dengan meletakkan tangan di atas dada. Jadi penghormatan itu kepada raja di dunia, perbuatan sholat itu semuanya perbuatan penghormatan terkumpul di dalam sholat yang kita peruntukkan ibadah sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ibadah sholat, kelakuan kita sholat, sembahyang kita, dari mulai berdiri, berduduk, mulai berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu semuanya adalah perbuatan penghormatan. Dalam ibadah sholat, semua kelakuan penghormatan kita lakukan hanya kepada Allah. Kemudian di dalam ibadah sholat itu terhimpun dari semua ibadahnya para malaikat. Karena ketika Nabi di-mi'rajkan, Nabi melihat para malaikat sedang beribadah. Ibadah para malaikat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Satu kelompok ibadahnya hanya berdiri, satu kelompok ibadahnya hanya rukuk, satu kelompok ibadahnya hanya sujud. Dari mulai diciptakan hingga hari kiamat, ibadahnya cuma satu keadaan. Ada yang bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang bertahmid, bertahmid. Maka ketika itu kepengen Nabi bahwa ibadah Nabi dan juga umat Nabi itu adalah mirip kelakuan seperti perbuatan ibadahnya para malaikat. Tapi Allah ajari kepada Nabi kita semua tata cara ibadah para malaikat untuk ke Nabi semuanya dan juga untuk kita. Maka ibadah sholat yang kita lakukan itu mencakup segala ibadah para malaikat.
Jadi kalau dihitung-hitung mana hebatnya ibadahnya para malaikat dengan ibadahnya kita, jauh hebat ibadah kita. Karena ibadah kita mencakup dari semua ibadah para malaikat. Kalau malaikat ibadahnya rukuk-rukukan, sujud ada, berdiri ada, duduk ada, ya rukuk. Yang mana sujud hanya sujud, rukuk ada. Yang mana berdiri, sujud ada, rukuk ada. Kita semuanya, dari berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, tasbihnya ada, itu takbirnya ada, takbirnya ada. Kalau para malaikat yang bertakbir pada dosen dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, takbir orang tidak berubah ya. Jadi itu ibadah kita. Jadi dalam ibadah sholat itu terkumpul dari segala ibadah para malaikat. Maka wajar kalau ibadah sholat itu kepala dari segala ibadah, kunci dari segala ibadah, rajanya ibadah adalah sholat. Maka salah besar sholat ada sebagian atau ada sholat. Kemudian tambahannya lagi, ibadah yang kita lakukan ini semua ada. Ibadah sholat yang kita lakukan itu adalah semua ibadah para malaikat. Bahkan dalam sembahyang itu ada ibadah yang tidak dilakukan malaikat, yaitu bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu khusus diturunkan kepada Nabi kita dan untuk kita. Sementara malaikat tidak diturunkan Al-Quran. Nah, kita tambahan dalam sholat kita ada bacaan Al-Qurannya, yang mana setiap satu huruf kata Sayyidina Ali bacaan Al-Quran dalam sembahyang kita, satu hurufnya itu dianugerahkan oleh Allah kebaikan pahala 100 kali lipat. Satu huruf 100 kebaikan, hanya satu huruf. Meninya panjang bacaannya betuyuk, hurufnya betuyuk ya pahalanya. Maka wajar ibadah sholat itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat menjadi 5 waktu, summa ada Sallallahu Alaihi Wasallam hadithah. Kemudian Nabi pun kembali turun, maksudnya itu pulih turun ke bumi. Wal malaikatu tas'a baina yadayhi. Sedangkan para malaikat ketika itu bergerak mengiringi di hadapan Nabi. Para malaikat mendikik, Nabi turun, para malaikat di hadapan bergerak mendikik Nabi. Wa ulul azmi minar rasuli yushiruna bit tahiyyati ilaihi. Buat ulang Arab surah ulul azmi. Sementara ulul azmi yang termasuk dari para rasul itu memberi isyarat penghormatan kepada Nabi. Jadi ketika Nabi hendak pulih ke bumi, itu para nabi, para ulama menyebutkan ada 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Sebagian ulama menyebutkan semua para nabi dan rasul mereka adalah ulul azmi. Jadi ulul azmi itu Pak artinya orang yang mempunyai cita-cita kemauan yang kuat, orang yang mempunyai kemauan atau cita-cita yang kuat. Maka para ulama menyebutkan nabi ulul azmi itu 5: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa. Ini 5 ini ulul azmi, orang yang mempunyai cita-cita yang kuat, kemauan, teguh pendirian. Ulul azmi itu kuat kemauan, teguh pendirian. Kuat kemauannya apa? Berbagai macam cara diusahakan agar supaya umat itu bertauhid. Itu Nabi ulul azmi. Kuat kemauan, teguh pendirian, kada pacangan mundur walaupun nyawa taruhan. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya itu lailan wa nahara,
siang malam mendakwahi. Keinginan kuat supaya umat itu tuh bertauhid, supaya kada menyembah berhala. Siang malam dia mendakwahi umat. Kada cukup hanya itu, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Kalau secara terang-terangan, kalau ibadah kita di khalayak ramai, di tengah-tengah orang didakwahi. Secara diam-diam, rumah ke rumah didatangi. Berdakwah menyuruh umat untuk bertauhid, kuat kemauan, pantang mundur. Pokoknya rintangan nyawa taruhan tetap dia berdakwah. Kada ingat cara ini dilakukan. Ingat cara ini cari habis 1000 cara dilakukan. Kemauannya kuat dia bicara supaya umat itu bertauhid. Teguh pendirian kada mudah patah semangat. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, dahlah Nabi Ibrahim sampai sanggup menambangi sesembahan Raja Namrud, patung sesembahan Namrud ditebang. Supaya apa? Supaya kada lagi nyembah patung berhala, menyembah hanya kepada Allah. Pokoknya nyawa taruhan. Bukan hanya di penjara, dibayi ke kobaran api. Saking kuatnya keinginan supaya umat bertauhid, nyawa taruhan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, udahlah juga Nabi Musa. Sampai di kampung Fir'aun, buntu jalan sampai ke pantai pinggir lautan, putus jalan, dikepung oleh Fir'aun dan pasukannya. Kenapa? Membawa Bani Israel keluar dari genggaman Fir'aun supaya mereka bisa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nyawa taruhan. Nabi Isa dah sampai jadi buronan, dicari oleh pasukan Romawi. Kalau dapat bunuh, salib. Jadi buronan zawat, nyawa taruhan. Nabi kita dah pada tak kisah lagi Nabi kita kayak apa, keinginan yang kuat, kayak apa supaya umat itu bahagia dunia dan akhirat. Diusir dari Mekah, tanah kelahiran sorangan, diusir, tapi kada maunya juga jara-jara. Bahkan disukuk di bahwa berunding, kau hendak apa? Harta berapa hendak? Mau hendak berbinian berapa hendak? Pokoknya semuanya ditawari kekayaan dunia. Maka jawab Nabi diusahakan itu, pokoknya bulan purnama, matahari di tangan, kada pajangan mundur untuk membawa umat ini ke dalam tauhid. Beriman hanya kepada Allah, kuat kemauan. Jadi ini nabi-nabi yang termasuk ulul azmi. Jadi ketika Nabi hendak turun ke bumi, jadi para nabi yang termasuk ulul azmi itu semuanya memberi isyarat penghormatan salam kepada Nabi. Mungkin kalau istilah kita Nabi lalu itulah berdana mengucapkan dari jauh lah, memberikan isyarat penghormatan kepada Nabi. Ketika Nabi hendak pulang ke dunia, Summa rakibal buraq min sakhrati Baitil Maqdis. Kemudian Nabi pun menunggang buraq dari batu besar yang ada di Baitil Maqdis. Jadi di Palestina, Baitil Maqdis ada batu besar. Di situ mulai. Jadi intinya Nabi dah turun. Ada diceritakan lagi turunnya kayak apa? Ini perkara samawi. Ini langsung perkara ardian, bangsa bumi intinya. Artinya Nabi sudah sampai di Palestina, Baitul Maqdis. Nabi pun mengendarai buruk dimulai setar di batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Wa sara wahdahu mutawajjihan ila Makkah. Wa kana Jibrilu ma'ah.
Maka Nabi ketika itu surangannya lagi menunggang turun itu menuju ke arah Mekah. Sementara Jibril ada di hadapan Nabi. Artinya proses Nabi Jibril yang menjemput, Jibril pulang dan mengantar balik gitu. Jadi antar jemput Jibril. Jibril bersama Nabi pulang ke Mekah. Lamma wasala fi ruju'ihi ila Zituwa. Ketika Nabi pulang sampai ke suatu tempat namanya Zituwa. Ada yang menyebutkan Zituwa itu lembah tua. Ada yang menyebutkan Tua itu nama suatu tempat yang suci. Ketika sampai di situ, Nabi berkata, "Ya Jibril, inna qaumi la yusaddiquni." Ujar Nabi curhatlah, "Wahai Jibril, andai kata peristiwa Isra Mi'raj yang aku alami ini nih, kuceritakan kepada kaumku, la yusaddiquni." Karena jangan mereka akan mempercayaiku. Apalagi ini peristiwa-peristiwa yang kayak ini kan dah di luar nalar, di luar akal sehat ya gitu. Ujar Nabi curhatlah, silahkan kayak mana. Maka masalah ini mau tidak mau harus disampaikan kepada umat. Kalau aku sampaikan masalah ini, wahai Jibril, mereka tidak akan percaya kepadaku, kenapa? Maka malaikat Jibril menghibur. Faqal yusaddiquka Abu Bakr. Ujar Abu Bakar, tenang aja. Abu Bakar pasti mempercayai kau, positif. Pokoknya orang lain yang percaya, ada yang percaya. Abu Bakar jangan percaya apa yang kau katakan. Wa huwa shadiq. Dan Abu Bakar itu orang yang amat sangat mempercayai. Wa wasala ila Makkahal Musyarrafah. Dan Nabi pun sampai ke Mekah Al-Musyarrafah. Fi lailatihi, pada malam itu juga. Jadi pada malam itu Nabi tulang Isra Mi'raj, pada malam itu pulang Nabi pulih. Bahkan walamma wasala ahlahu nazala 'indal buraq wastamarra fi baitihi baqiyatul lail. Jadi ketika Nabi sampai ke Mekah, sampai ke keluarga Nabi, ke rumah, kalau bahasa kita mungkin ada di rumah, Nabi turun dari buraq. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Dan Nabi berdiam di rumah itu masih dalam keadaan situasi malam. Malam belum habis gitu. Jadi Nabi pulangnya malam, pulingnya malam. Dan puling itu Nabi itu beberapa saat di rumah malam masih baqiyatul lail, tersisa pada malam itu. Jadi bukan Nabi itu pulang bayar puling sampai ke rumah malam, sampai ke rumah langsung subuh, masih lagi waktu malam. Artinya perjalanan itu memang singkat, bukan semalaman full. Hari separuh malam perjalanan. Falamma dakhala fis sabah akhbara an-nasa bidzalikal isra. Maka ketika sampai waktu pagi, Nabi pun mengumpulkan manusia, masyarakat. Kemudian Nabi ceritakanlah peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi alami. Aku dan Nabi malam tadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian malam itu pulang, aku balik malam tadi juga. Nabi ceritakanlah di tengah-tengah umat. Wa saddaqahu as-sadiqu Abu Bakr bi Masrah. Rupanya jujur apa yang dikatakan malaikat Jibril.
Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan, membujurkan, meyakini tentang berita Nabi di Isra Mi'raj. Itu Abu Bakar langsung percaya. Abu Bakar wasmuhu Abdullah wa huwa sahabiyyun sahabi. Jadi Abu Bakar itu Pak, kalau diistilahkan dalam qawaid ilmu nahwu itu namanya kunyah. Jadi ismun kunyah laqab. Ismun itu nama. Kalau kunyah itu setiap panggilan yang diawali dengan Abu dan Umun. Abu Bakar, Abu Hanifah, Abu Hurairah, itu namanya kunyah. Jadi Abu Bakar itu dikunyah, digelar dengan Abu Bakar karena orangnya membenarkan. Jadi nama aslinya adalah Abdullah. Jadi siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar itu Abdullah. Abu Bakar adalah julukan. Kalau bahasa kita hiawan, panggilan Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Cuman terkenalnya julukan sampai ditauhidin Abu Bakar. Abu Bakar itu hiawan, julukan. Kalau istilah kita wajah ini Tuan Guru Sapat, Tuan Guru Sapat. Nah, ya. Ngarang aslinya Sapat kan ada. Itu kan julukannya. Ngarang aslinya Syekh Abdurrahman Siddiq Mama itu. Ada pun Tuan Guru Sapat ada ngarannya, ada julukan sama Abu Bakar. Abu Bakar itu julukannya, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau Sayyidina Umar memang Umar itu nama aslinya. Julukannya Abu Hafsim. Laqabnya Al-Faruq, itu Sayyidina Umar. Jadi Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah. Dia seorang sahabat, anak dari seorang sahabat. Artinya Abu Bakar ini termasuk sahabat Nabi. Abahnya Abi Quhafah juga termasuk sahabat Nabi, beriman kepada Nabi. Wa luqiba bis-siddiqi. Abdullah ini kenapa digelar dengan Siddiq? Abu Bakar Siddiq, ujungnya ada Siddiq. Li'annahu saddaqa fima akhbara bihi minal Isra'i wal Mi'raj. Karena Abu Bakar ini membenarkan, membujurkan, meyakini dengan berita yang diceritakan oleh Nabi tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi Abu Bakar itu kada neko-neko, kada panjang-panjang. Ketika Nabi bercerita langsung percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati Abu Bakar, percaya. Nah, jadi kenapa Abu Bakar itu digelar dengan Siddiq ujungnya? Karena beliau membenarkan berita tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Wa qila luqiba bis-siddiqi li kasrati sidqihi wa tasdiqihi bin nabiyyi qabla kulli ahadin minar rijal. Ada lagi yang mengatakan kenapa Abdullah yang nama asli dari Abu Bakar digelar dengan Siddiq di ujungnya, karena seringnya Abu Bakar ini mempercayai dan membenarkan Nabi. Sebelum ada orang yang percaya, terlebih dahulu Abu Bakar yang percaya. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kan Nabi bercerita ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung percaya. Jadi apapun yang diberitakan, apapun yang diceritakan oleh Nabi, Abu Bakar itu tuh 100% tanpa keraguan percaya terus. Maka digelarlah dengan Siddiq.
Jadi bukan hanya sekedar percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar itu dikira dengan sedih, tapi setiap apa yang diceritakan disampaikan Nabi, inyalah orang yang pertama beriman. Pokoknya apa aja yang diceritakan inya betul percaya, maka digelarlah dengan As-Siddiq. Wa saddaqa sallallahu alaihi wasallam aydan fi dzalikal Isra wal Mi'raj kullu dhi aqlin wa rawiyyah ay tafakkurin mimman amana billah. Dan juga ketika itu yang percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi ceritakan, itu setiap orang yang punya akal dan punya pemikiran dari orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mendengar cerita tentang Nabi di Isra Mi'raj kan mereka percaya. Jadi kada tunggal Abu Bakar, yang lain juga percaya, banyak yang percaya, tapi tidak sedikit yang tidak percaya. Wa kadzabat Quraisy kal Walid bin al-Mughirah wa Mut'im bin Ali. Dan juga tidak sedikit, banyak orang-orang Quraisy ketika itu mendustakan Nabi. Apalagi Abu Lahab, pamannya Zurah, pagi-pagi disuruh kumpul-kumpul. Nabi ceritakanlah bahwa Nabi di Isra Mi'raj kan langsung mahapak, langsung mencerca Abu Lahab. Saking ini aja kah itu? Saking ini aja kah kami ini dikumpulkan dengan lelucon, dengar bubulanmu nikah. Menyambat Isra Mi'raj itu Abu Lahab. Kami berkumpul berpikir disuruh dengar kebualanmu aja kah atau Abu Lahab. Jadi tentang peristiwa Isra Mi'raj itu orang Quraisy kada percaya. Jadi antaranya ini pembesar Quraisy, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Ali, ya, itu kada percaya. Dan juga yang lain-lain, Abu Jahalnya dah. Kemudian Abu Lahabnya ia juga. Wastawsafuhu sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Maka mendengar cerita Nabi di Isra Mi'raj kan, malam itu tulang ke Baitul Maqdis Palestina, maka mereka pun meminta kepada Nabi untuk menjelaskan sifat-sifat Baitul Maqdis. Artinya ciri-ciri Baitul Maqdis itu hebat. Bujur deh kalau tulang ke Palestina Baitul Maqdis, bujur. Coba bang sampaikan ke kami, bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis? Kan kalau istilah kita tak tulang itu kada sedang main hitung, kada sedang melihat-lihat apa bangunan. Mama ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal, kada sedang kita meminandui semuanya sudut-sudut. Jadi mereka hendak menguji bujurkah Muhammad ini diisrakan ke Baitul Aqsa, Ka'bah di Palestina, Baitul Maqdis. Maka mereka meminta kepada Nabi untuk menyebutkan ciri-ciri fisik tentang Baitul Maqdis. Kalau sekilas jelaslah Nabi kada ingat lagi, apalagi tulang waktu malam ibadah kada istilah pulang pinandui. Famassalahu Allahu lahu sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yanzuru ilaihi wa yasifu. Maka ketika itu Allah menampakkan gambaran Baitul Maqdis di hadapan Nabi. Maka Nabi pun melihat Baitul Maqdis. Nabi sebutkanlah sifat-sifatnya. Oh ya Nabi, pintunya seini jumlahnya, lolongkang jendelanya seini, ukirannya kayak ini, catnya kayak ini, semuanya Nabi sebutkan satu persatu. Karena orang-orang Quraisy ketika itu ada yang pernah pulang ke sana, jadi mentes, bujur kan apa yang disampaikan Nabi itu betul semuanya, tidak ada satupun yang salah. Walamma lam yajidu ila takdzibihi sabila wala ila khatihi dalila raja'u ila al-'inadi wal kufri wal dhalali faramahu bis-sihri.
Maka ketika mereka tidak mendapati, tidak menjumpai, hendak mendustakan Nabi itu, tidak celah itu. Dan mereka tidak menemukan jalan hendak mencari kesalahan Nabi, tidak cari kesalahan Nabi, hingga celah Nabi ini untuk didustakan, tidak kawan. Maka mereka pun kembali kepada sifat awal mereka, yaitu keras kepala, kafir, sesat. Para mau bisihri, mereka pun melontarkan kata-kata sihir kepada Nabi. Ujung-ujungnya bukan sihir. Jadi itu tuh orang keras kepala, orang kafir, sudah sesat. Kalau dia sudah tidak bisa menemukan kejelekan seseorang, jadi mereka menemukan kejelekan, kedustaan, apalagi kesalahan Nabi ini dicela. Ujung-ujungnya apa? Elah, tukang sihir. Nah, itu bangsa. Itu orang kafir Quraisy dulu zaman Nabi itu. Mungkinlah kalau sekarang, mungkin kalau sekarang kan ada ikat melihat celah kesalahan orang, hendak mendustakan orang pada awal lagi. Mungkin kalau zaman sekarang ulahnya video, dieditnya muha orang lagi muha kita, lalu mempandirlah ya. Kemudian disebarkanlah, jadi berita hoax mungkin. Cuman zaman dulu kan ada pengkafiran. Jadi kayak apa caranya? Tukang sihir dan tukang sihir. Kalau wajah ini mungkin dah diedit dah video Nabi itulah. Supaya kayak apa cara mendustakan Nabi. Itulah orang-orang kafir ketika itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang terutama masalah Mi'raj. Nabi dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu memang butuh iman yang menelaah, bahkan menelaah iman. Kada hingkat otak akal semata. Jadi iman yang apa ngarannya? Ini iman yang berlaku, dan hingkat akal-akalan. Itu terutama peristiwa Mi'raj. Kalau peristiwa Isra sama juga, dihitung-hitung kada masuk akal. Tapi ketika Nabi menjelaskan, masuk akal. Ketika ditanya bagaimana sifat Masjidil Aqsa, Nabi sampaikan. Kemudian ketika ditanya Nabi boleh bertemu siapa aja, Nabi sampaikan bertemu kabilah ini, mungkin esok boleh jadi Nabi. Semuanya masuk akal. Nah, jadi memang hidayah Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena memang hidayah itu mutlak Allah Ta'ala yang punya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demikian pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.